Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah nasyarakumullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian banyak nikmat yang Allah taala karuniakan. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbaiki ibadah-ibadah kita, ya, memperbaiki akhlak-akhlak kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in dan siapa saja di antara umatnya yang senantiasa memperjuangkan agamanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai nanti datangnya hari kiamat. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita masih membahas tentang bagaimana kita menyikapi selisih pendapat, ya, di kalangan para ulama. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang kasus atau permasalahan bagaimana kita menyikapi ra'yul jumhur. Ra'yul jumhur itu maksudnya adalah pendapat mayoritas ulama. Ya, kita mungkin ketika kita membaca, kadang kita baca mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat begini. Nah, itu ya. Nah, ini bagaimana kita menyikapi seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita menyikapi pendapat para imam mazhab yang 4 yang terkenal, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Bagaimana kita menyikapi pendapat-pendapat mereka. Malam hari ini kita akan akan mengkaji bagaimana seharusnya kita menyikapinya, ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, dijelaskan di sini oleh Syekh Abu Maisarah Al-Gharib. Beliau menjelaskan al-adillatu asy-syar'iyyah ma'rufah inda ahli ilm al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wa ma tafarra'u anha. Dalil-dalil syar'i atau dalil-dalil syariah atau sumber hukum dalam syariah, ya, dalam Islam yang sudah diketahui atau dikenal di kalangan para ulama itu ada 4. Yang pertama adalah Alkitab atau Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ijma'. Ijma', kesepakatan mujtahid, ya, para ulama mujtahid pada suatu masa, ya, tentang hukum suatu masalah setelah meninggalnya Rasulullah. Itu disebut dengan ijma', ya. Jadi ijma' itu kesepakatan para ulama mujtahid di suatu masa atau pada suatu masa tertentu setelah meninggalnya Rasulullah, ya. Kalau Rasul masih ada, ini tidak disebut ijma'. Ya, Rasul masih hidup, semua sahabat sepakat, maka ini tidak disebut dengan ijma'. Jadi ijma' itu adanya setelah Rasul meninggal. Kemudian yang keempat itu adalah al-qiyas. Ya, qiyas. Qiyas itu artinya membandingkan suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan permasalahan yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kesamaan sebab. Ya, karena kesamaan sebab. Itu disebut dengan qiyas. Nah, 4 ini merupakan sumber hukum dalam Islam yang sudah diketahui bersama, ya, dan disepakati oleh para ulama. Apa tadi? Yang pertama adalah Al-Quran, Alkitab. Kemudian yang kedua adalah
hadis atau sunnah, kemudian yang ketiga ijma, kemudian yang keempat adalah qiyas, ya. Kemudian fajtihadu a'immatil ilm aw ra'yuhum laisa dalilan syar'iyyan albattah. Ijtihad para ulama atau pendapat mereka ini bukanlah dalil syar'i. Ini prinsipnya begitu, ya. Jadi ijtihad para ulama yang ini bukan termasuk ijma, ya. Jadi sebatas ijtihad, dan kalau bukan ijma berarti ijtihadnya nanti bisa beragam. Nanti ulama ini mengatakan A, ulama ini mengatakan B, ulama ini mengatakan C, begitu ya, dalam permasalahan yang sama. Nah, berarti itu bukan ijma karena tidak disepakati. Itu jatuhnya adalah ijtihad. Maka ijtihad itu bukan dalil syar'i. Ya, bukan dalil syar'i. Artinya tidak boleh kita bersandar semata-mata kepada ijtihad ulama, ya. Walaupun demikian, ya, ma'an taqdirina lahum wa ihsanidz dhanni bi niyyatihim fil bahsi 'anil haq. Walaupun demikian, tetap kita berprasangka baik bahwa para ulama beristihad itu tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, ya. Jadi ulama beristihad itu kita harus berprasangka baik bahwa tujuan mereka itu adalah mencari kebenaran dalam suatu permasalahan, yang permasalahan itu secara dalil tidak disebutkan secara pasti, tidak disebutkan secara jelas di dalam dalil. Contoh, ya, contoh masalah. Disebutkan dalam Al-Quran, aqimus shalah. Apa artinya? Ya, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Ini perintah. Ya, apa hukumnya? Berarti sholat wajib. Nah, hukum wajib sholat ini didapat bukan dari ijtihad, tetapi didapat dari dalil. Karena ada dalil kan menyebutkan perintah Allah bahwa Allah mewajibkan kita untuk mendirikan sholat. Dan semua ulama itu sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Nah, ini bukan termasuk ijtihad, ya, bukan termasuk ijtihad, tetapi ini adalah hukum yang didapat dari dalil. Kemudian ada masalah lagi begini, ya. Silakan dibuka surah Al-Baqarah 228. Al-Baqarah 228. Minta tolong dibaca yang sudah mendapatkan. Anfusihinna. Udah sampai situ. Artinya? Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kuruk. Ya, 3 kali kuruk. 3 kali kuruk. Jadi istri yang dicerai oleh suaminya tidak boleh menikah lagi dengan orang lain sampai apa? Menunggu masa 3 kali kuruk. Istilah kuruk adalah istilah bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, arti kuruk itu ada 2. Yang pertama, kuruk itu artinya adalah masa suci. Ya, berarti kalau diartikan kuruk masa suci, arti ayat itu adalah wanita yang dicerai oleh suaminya, dia tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain, ya, sampai dia menyelesaikan 3 kali masa suci. Jadi sekarang suci, besok haid, suci, haid, suci 3 kali. Nah, baru setelah itu dia boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kemudian makna yang kedua, dan 2 makna ini sama-sama kuat. Artinya sama-sama kuat itu memang kuruk itu artinya 2 itu. Ya.
Ya, makna yang kedua itu adalah quru itu artinya adalah masa haid. Ya, masa haid. Berarti kalau diartikan 3 kali quru berarti dan artinya adalah masa haid, berarti wanita yang dicerai oleh suaminya dia tidak boleh menikah sehingga dia menyelesaikan 3 kali masa haid. Jadi misalkan sekarang suci ya, suci, kemudian sebulan lagi haid, suci, haid, suci, haid 3 kali, ya dia sudah lepas dari 3 kali haid, berarti setelah itu dia boleh menikah dengan wanita yang lain, laki-laki yang lain. Kemudian di dalam hadis Rasul tidak menjelaskan arti quru itu yang diambil yang mana, itu tidak ada. Rasul tidak menjelaskan. Al-Quran juga tidak menjelaskan. Ayat yang lain itu tidak ada yang menjelaskan. Ya, sehingga Allah membiarkan ayat ini ngambang seperti itu artinya. Allah membiarkan makna ayat ini mengambang seperti itu. Nah, sehingga untuk menentukan kepastiannya, ini para ulama berijtihad. Gitu ya, ulama beristihad. Kemudian dicarilah dalil-dalil yang lain yang kira-kira menguatkan makna yang mana. Sehingga akhirnya sebagian ulama beristihad, setelah dia membahas, dikaji, dikaitkan dengan ini, kaitkan dengan ini. Wah, ini berarti quru itu artinya suci. Ya, begitu. Satu ulama berpendapat begitu, ya sebagian. Kemudian sebagian lagi juga dia mencari, berpikir, mencari, ya dikaitkan dengan dalil ini, kaitkan dengan dalil ini, kemudian akhirnya ketemu, oh maknanya itu yang benar adalah haid, masa haid. Nah, ini namanya apa? Istihad. Jadi istihad itu ada dalam perkara yang dalil itu tidak menjelaskan hukumnya itu secara jelas. Itu nanti jatuhlah istihad. Nah, dalam hal yang seperti ini istihad, dan ini tidak mungkin sepakat. Tidak mungkin sepakat, ya. Pasti sampai kiamat itu mesti kalau mau dituruti ya, mau dituruti pasti tukaran. Kalau mau diturut, ya mau diikuti hawa nafsu, ya kalau hawa nafsu mau diikuti, masing-masing kan dia akan membela apa? Pendapatnya, ya kan? Kemudian kalau ketemu dengan selisih pendapat lain, ya kalau mau mengikuti hawa nafsu itu pasti apa? Tengkar, nah, kan begitu. Sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dan itu dimanfaatkan oleh iblis, ya. Iblis mendidik istilahnya orientalis dan lain sebagainya, ya untuk mengangkat masalah-masalah istihad seperti ini yang ulama pasti selisih pendapat, kemudian dibenturkan satu sama lainnya. Menurut ini bid'ah, menurut ini tidak, jadi tukaran. Ya, yang satu ente ahlul bid'ah, ya ente yang bid'ah. Jadi akhirnya tidak ada yang sunnah, semuanya adalah bid'ah, ya kan? Ya kan? Yang sini nuduh dia bid'ah, yang sana nuduh dia juga bid'ah. Nah, begitu ya. Jadi istihad ini bukan dalil. Jadi pendapat ulama yang mengatakan itu adalah 3 kali suci itu bukan dalil. Yang dalil adalah ayatnya itu, yang dalil, ya. Kemudian ulama yang berpendapat bahwa maknanya quru itu adalah masa haid, ini juga bukan dalil. Sehingga tidak boleh istihad ini kemudian dipertentangkan, masing-masing mengklaim dia adalah yang paling benar dan satunya adalah salah, ya. Kemudian atas dasar itu dia memvonis yang lain adalah ahlul bid'ah, yang lain adalah fasik, yang lain adalah berdosa dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi karena ini bukan dalil, ya. Istihad adalah bukan dalil, ya. Nah, walaupun demikian tetap kita wajib berprasangka baik, ya. Sehingga walaupun kita memilih, menurut saya cenderungnya itu bahwa quru itu adalah 3 kali masa haid. Saya lebih memilih pendapat ulama yang itu. Tetapi kita tidak mengesampingkan pendapat yang lain. Kita berhusnudzon, berprasangka baik bahwa yang berpendapat quru itu adalah masa suci, ini mereka berpendapat itu dalam rangka untuk mencari kebenaran. Ya, sehingga kita bagaimana menyikapi? Kita menyikapinya secara wajar aja. Oke, saya memilih pendapat ini, silahkan kalau Anda memilih pendapat itu. Tanpa harus ada saling caci maki. Ya. Nah, begitu ya. Jadi dalam hal istihad itu seperti itu.
menyikapinya. Kemudian walakin idza lam yatayassar lisyakhsi al-bahsu al-ilmi al-maqbul fala syakka anna ra'yal jamaahir min ahli al-ilmi al-asbat aktsaru rahatan lin nafsi min al-masyi ma'a ra'yil wahidi wal isnain. Akan tetapi ini kita berbicara masalah istihad ya. Tadi yang nanti ada selisih pendapat di ulama, kadang sebagian kecil ulama berpendapat seperti ini, mayoritasnya atau jumhur berpendapat seperti ini, gitu ya. Kita dapati masalah itu seperti itu, ya. Contoh misalkan dalam masalah ini, apa hukumnya orang meninggalkan sholat? Kemudian ada yang mengkaji dalam mazhab Ahmad, ya, sebagian kecil ulama dalam mazhab Ahmad, ya, dibandingkan mayoritas mazhab-mazhab yang lain, ya, lebih banyak 3 mazhab kan dibanding 1 ya. 1 banding 3 banyak mana? Ya banyak 3 kan begitu kan. Jadi 1 mazhab Ahmad, ulama-ulama dalam mazhab Ahmad, termasuk Imam Ahmad sendiri, itu berpendapat, ya, setelah mengkaji dalil-dalil tentang orang meninggalkan sholat, Nabi mengatakan man taraka sholat faqad kafar. Kemudian Nabi juga mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Ya, siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah kafir. Kemudian dalil yang lain mengatakan bahwa perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, kan begitu kan? Nah, kemudian dikumpulkan dalil-dalil itu oleh Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengan beliau, bahwa kesimpulannya adalah orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya adalah kafir murtad. Ini 1 mazhab Ahmad. Kemudian 3 mazhab yang lain, termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Hanafi, itu tidak berpendapat demikian. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir, kecuali kalau dia meninggalkan sholat itu karena mengingkari kewajiban sholat, maka baru kafir. Kalau tidak, maka tidak kafir. Sehingga 3 mazhab ini, ulama di 3 mazhab ini mengembalikan makna kafir itu bukan kafir pada hakikatnya. Makna hadis siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir itu tidak dimaknai sebagaimana kafir yang sebenarnya, tetapi mereka memaknai hadis itu adalah siapa yang dia meninggalkan sholat maka dia telah melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang kafir yang mereka tidak sholat, tetapi pelakunya masih muslim. Cuma mereka, orang yang tidak sholat itu melakukan perbuatannya seperti perbuatan orang kafir. Nah, pendapat seperti ini adalah ijtihad. Sekali lagi ini bukan dalil. Imam Ahmad dengan pendapatnya orang yang meninggalkan sholat dia telah kafir, ini bukan dalil. Kemudian ulama yang lain, 3 mazhab yang lain mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir, ini juga bukan dalil, tapi ini adalah ijtihad. Nah, ketika ada selisih pendapat begini, ini kan selisih pendapat yang berseberangan kan, nggak mungkin dikumpulkan. Maka disitulah nanti di sini diterangkan oleh Syekh Mansur Al-Gharib, bagi orang yang dia tidak mampu untuk melakukan pembahasan secara ilmiah yang bisa diterima dengan metode yang bisa diterima, ya, maksudnya dia tidak mampu untuk menyimpulkan dalil, ya, dalil Al-Quran, dalil hadis, ya, karena keterbatasan dia tidak memiliki ilmu alatnya. Misalkan di antara ilmu alat untuk memahami dalil adalah usul fikih, ya, kemudian juga ilmu bahasa Arab, kemudian juga nanti ilmu hadis, kemudian juga nanti ilmu tentang tafsir, ya. Nah, dia tidak mampu karena tidak memiliki alat-alat itu, maka kata beliau fala syakka, ya, tidak diragukan anna ra'yal jamaahir min ahlil ilm, ya, sesungguhnya pendapat jumhur ulama bagi dia itu adalah lebih menenangkan hati bagi seseorang dibandingkan dia berpegang kepada pendapat 1-2 ulama, ya. Jadi bagi orang yang tidak mau membahas, ya, seperti kita ini kan nggak mau membahas. Kita kan taunya hanya baca menurut pendapat ulama ini begini, menurut pendapat ulama ini begini. Kita nggak tahu urutan ulama ini kok sampai ketemu kesimpulan begitu, kita nggak tahu. Ya, nggak tahu kita urutannya gimana kok sampai begitu. Kita nggak tahu. Dan kita tidak mampu melakukan pembahasan. Maka, ya, lebih
memilih pendapat jumhur itu lebih menenangkan hati dibandingkan pendapat satu orang, dua orang. Lebih banyak pikiran daripada satu pikiran, lebih tenang mana? Ya, lebih banyak pikiran kan? Karena kalau banyak pikiran itu insya Allah kan pandangannya lebih luas dibandingkan satu orang. Ya, satu orang yang menyendiri. Ya. Nah, ini beliau mengumpamakan, kata Syekh Maisur Al-Gharib, seperti perumpamaannya kalau terjadi masalah kesehatan. Ya, kita datang ke dokter, satu dokter ngomongnya begini, 10 dokter ngomongnya nggak begitu. Kita pilih yang mana? Yang 10 kan? Logika ya, kita main inilah. 1 begitu, 10 kita datangi semuanya 10, semuanya begitu. Padahal nggak ngumpul ya orang itu. Kita datangi satu-satu. 10 ngomongnya nggak gitu ya. Kita lebih memilih 10 bagi kita yang tidak paham kan. Kita tidak paham apa? Ilmu kedokteran. Tapi kalau kita paham ilmu kedokteran ya kita cari sendiri kan begitu. Ya kita cari sendiri ilmunya. Walaupun kita juga bisa tanya-tanya dulu sebagai bahan awal untuk mempertimbangkan ya kan. Kira-kira yang mana yang lebih yang lebih tepat dari pendapat itu. Kita punya ilmunya. Kemudian kita dapati ternyata yang benar yang 1. Misalkan ya 10 salah. Nah itu kalau kita punya ilmu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya tentunya kita lebih memilih pendapat 10 orang daripada pendapat 1 orang. Ya, itu ya. Jadi ini bagaimana kita menyikapi pendapat jumhur. Walaupun tidak ada kewajiban untuk mengikuti pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Tidak ada kewajiban, karena sekali lagi ini bukan dalil. Kalau dalil wajib diikuti. Pendapat ulama nggak wajib. Bisa pilih kita, mau kita pilih yang jumhur, mayoritas, mau pilih yang tidak jumhur, yang minoritas, itu terserah kita. Ya. Sesuai dengan tenangnya hati kita dalam mengamalkan apa yang kita pilih itu. Contoh kasus lagi. Ini dalam masalah zakat mal. Ya, zakat mal, pengertian fisabilillah. Fisabilillah itu nanti kategorinya apa? Masuk dalam hal apa saja? Mayoritas ulama dalam semua mazhab itu kecuali mazhab Hanafi ya. Nanti mazhab Hanafi agak berselisih. Mayoritas ulama hampir dalam semua mazhab itu mengatakan bahwa yang dimaksud fisabilillah itu adalah jihad fisabilillah. Termasuk dalam mazhab Syafi'i. Kemudian muncul pendapat 1 orang dalam mazhab Syafi'i. 1 orang ulama, kalau nggak salah namanya Imam Kofal. Ya, ini nggak terkenal imam ini. Kita mungkin baru pertama dengar ya. Ya kan? Ini 1 ulama dalam mazhab Syafi'i. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i itu berpendapat fisabilillah itu maksudnya adalah fil jihad fisabilillah. Jadi kaitannya dengan jihad fisabilillah. Boleh ada jatah zakat mal tadi ya. Nah, 1 orang ulama itu berpendapat bahwa masuk dalam kategori jihad fisabilillah adalah membangun masjid, membangun madrasah, membangun fasilitas-fasilitas sosial untuk kepentingan umat. Ini masuk dalam fisabilillah. Hanya pendapat 1 orang ulama. Nah, kemudian bagaimana sekarang mazhab Syafi'i menyikapi masalah ini? Sekarang mazhab Syafi'i menyikapi adalah memilih pendapat 1 orang ini. Ya, memilih pendapat 1 orang ini. Sehingga dalam mazhab Syafi'i sekarang yang dianut zakat mal boleh untuk bangun pesantren. Boleh untuk bangun masjid. Ya. Yang penting ini dalam rangka untuk fisabilillah. Jadi tidak lagi mengalokasikan itu semata-mata untuk jihad fisabilillah. Nah, ini ternyata dalam prakteknya bisa jadi begitu gitu kan. Ya, jadi bisa jadi memilih pendapat 1 orang, meninggalkan pendapat mayoritas ulama. Nah, terus gimana itu? Ya, tidak masalah selama memang pendapat 1 orang itu berdasar juga kepada dalil dan pendapat yang lurus. Setelah ditimbang-timbang, dikaji sesuai dengan realitas kenyataan yang ada, misalkan ya, kok ketemunya begitu ya tidak ada masalah. Juga tidak ada kewajiban mengikuti pendapat minoritas, tidak ada ya. Tetapi nanti dipilih pendapat itu sesuai dengan tenangnya hati ketika kita
mengamalkan. Itu bagi kita yang tidak bisa membahas suatu permasalahan itu secara ilmiah. Tapi kalau kita mampu membahas, ya silahkan dibahas, ya silahkan dibahas. Silakan nanti bisa kita pilih yang mana. Tapi kalau kita nggak mampu, ya lebih tenangnya adalah memilih pendapat mayoritas, ya, karena pendapat mayoritas itu lebih apa istilahnya, secara pemikiran itu lebih luas karena berasal dari banyak kepala, ya, dibandingkan dengan pemikiran yang berasal dari satu kepala. Kemudian berikutnya wa amrun akhar yufiduna idza arafna ra'yal jumhur fayadfa'una hadza an nasdada hirsan fi taharril mas'alah wad daqiq fiha fa idza tabayyana lana anna ad-dalil ma'at tarfil mukhalif lil jumhur masyaina ma'ad dalil. Nah, ini keterangannya, jika kita tadi mampu melakukan pembahasan, kemudian akhirnya kita tahu, ya, setelah kita tahu dibahas secara dalil ilmiah, ternyata akhirnya kita dapati bahwa pendapat yang sesuai dengan dalil itu adalah pendapat yang menyelisih jumhur, ya, menyelisih jumhur ulama, ya. Pendapatnya ternyata yang paling dekat dengan dalil hasil pembahasan kita adalah pendapat yang menyelisih jumhur ulama. Maka ketika itu kewajiban kita adalah mengikuti apa yang lebih dekat dengan dalil walaupun menyelisihi jumhur ulama, ya. Dan inilah yang dipakai sebagai dasar oleh para ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Jumhur ulama mengatakan tidak demikian, ya. Tapi ketika dikaji berdasarkan dalil, ya, ulama yang tadi mengatakan kafir tadi itu merasa hasil kajiannya itu ini lebih dekat kepada dalil, sehingga mereka akhirnya menyelisih mayoritas ulama, ya. Dan itu tidak ada masalah seperti itu, ya. Tidak ada masalah, tidak boleh kemudian mengatakan bahwa yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat itu adalah ekstrim gulu, kemudian menyimpang, itu juga tidak boleh. Kemudian yang mengkafirkan orang meninggalkan sholat kemudian menuduh orang yang tidak mengkafirkan sholat, orang tidak sholat tadi itu sebagai orang yang tasahul, memudah-mudahkan urusan, kemudian tidak mengkafirkan, itu juga tidak boleh. Apalagi tuduh murji'ah misalkan, juga tidak boleh, ya. Karena ini masalahnya dalam masalah ijtihad, ya. Masalah ijtihad berangkat dari dalil yang ketika dibaca dalil itu tidak ada kepastian sebenarnya apa yang betul-betul kafir atau tidak, ya, tidak ada kepastian, sehingga akhirnya ulama membahas, ya, sehingga muncullah ijtihad tadi. Wa hadza huwa manhaj Syekhul Islam al-ma'ruf binabdi ta'assub al-madhabi. Nah, ini metode seperti ini itu menjadi metode yang diketahui dipakai oleh Ibnu Taimiyah, ya. Metodenya yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah, di mana beliau, metode Ibnu Taimiyah itu adalah membuang jauh-jauh ta'assub kepada mazhab. Ta'assub itu apa artinya? Ta'assub fanatik, ya. Jadi intinya kita tidak boleh fanatik kepada mazhab. Kita bermazhab, iya, tetapi tidak boleh fanatik kepada mazhab. Artinya, jika pada saat tertentu ternyata pendapat dalam mazhab yang kita ambil itu ternyata kok jauh dari kebenaran, ya kita tinggalkan. Kita pilih apa? Kita pilih dalil, ya. Jadi ini metode yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yaqulu fi Mukhtasar al-Fatwa al-Misriyah, beliau mengatakan di dalam buku yang beliau tulis, yaitu Fatwa-Fatwa Mesir, beliau mengatakan qaulul qail la ataqayyadu bi ahadi haula ila immah al-arba'ah. Ada orang mengatakan bahwa saya tidak mau terikat dengan salah satu imam yang empat. Maksudnya imam yang empat itu adalah imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, ya.
Jadi tidak mau terikat dengan imam mazhab, 4 imam mazhab tersebut. Maka beliau menjelaskan, in arada anni la ataqayyadu biha kulliha bal ukhalifuha fahuwa mukhti'un fil ghalibi qat'an. Jika yang dia maksud dengan ucapannya tadi bahwa saya tidak mau terikat dengan imam-imam mazhab tersebut, maksudnya adalah saya tidak mau terikat secara sepenuhnya dari mereka dan saya akan menyelisihi mereka, menyelisih pendapat-pendapat mereka, maka bisa dipastikan dia adalah salah. Ya. Bisa dipastikan dia adalah salah. Artinya kalau ada orang berprinsip seperti itu, imam mazhab 4 berpendapat A, dia tidak mau berpendapat A, bahkan dia mau menyelisih dari pendapat A tersebut, maka pasti pendapat dia itu mayoritasnya adalah salah. Ini menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mengapa demikian? Karena kata beliau, id al-haqqu la yakhruju an hadhil arba'ah fi amatis syariah. Karena kata beliau, al-haq, kebenaran itu tidak akan keluar dari 4 imam mazhab ini. Maksudnya kebenaran itu tidak keluar dari pendapat 4 imam mazhab ini dalam mayoritas urusan syariah. Artinya apa yang telah disimpulkan oleh imam-imam mazhab ini mayoritasnya adalah al-haq. Walaupun nanti ada selisih pendapat ya di antara mereka. Apalagi yang disepakati oleh mereka, disepakati oleh imam mazhab ini. Nah, ini mayoritasnya adalah benar. Kalau ada yang menyelisih, ya bisa dipastikan yang menyelisih adalah salah. Ya, begitu ya. Nah, sehingga bagaimana kita? Ya, kita tetap harus menghargai mereka, imam-imam mazhab, ya. Tidak boleh kita meremehkan mereka, nyalah-nyalahkan mereka, ikut-ikut komentar, padahal kita nggak tahu. Ada yang komentar, wah Imam Syafi'i itu pendapatnya nggak jelas karena nggak ada dalilnya. Ya, kemudian yang dia baca itu kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu memang rata-rata isinya adalah pendapat. Pendapat itu sudah hasil olahan. Jadi beliau sudah mengolah dalil-dalil, beliau nggak jelaskan di situ kesimpulannya apa, yaitu yang beliau sampaikan. Kemudian dia baca buku-buku pesantren di kalangan mazhab Syafi'i, seperti misalkan buku Fathul Qorib. Di situ nggak ada dalil, memang nggak ada dalil. Ya, cuma disebut pembagian air itu ini, ada air ini, ada air ini, ada air ini. Thaharah itu begini, cara wudhu begini. Nggak ada hadis riwayat siapa, nggak ada memang. Ya, tetapi itu bukan berarti tidak ada hadis, tidak ada dalil. Tetapi itu adalah kesimpulan, ya, yang kemudian dituliskan seperti itu tujuannya memudahkan orang awam di dalam belajar. Karena kalau orang awam dikasih qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, ya belum paham masalahnya sudah puyang dulu. Maka dikasih kesimpulan-kesimpulannya. Nah, itu metode ulama itu, ya. Kalau kita ingin tahu dalilnya dari mana? Kita baca syarahnya. Penjelasan dari buku itu nanti baru ketemu dalilnya. Oh, ini toh dalilnya. Ya. Jadi memang itu metode ulama sejak zaman dahulu itu begitu, ya. Nah, kemudian komentar, wah Imam Syafi'i itu nggak benar, ya. Karena pendapat-pendapatnya nggak ada hadisnya, apalagi nggak ada hadis Bukhari Muslim. Nah, kan begitu kan? Ya, tambah lucu lagi ini orang, ya. Ya memang Imam Syafi'i nggak mungkin lah pakai hadis Bukhari Muslim. Karena Bukhari Muslim ketika Imam Syafi'i hidup, Bukhari Muslim belum lahir. Ya, belum lahir, orangnya belum lahir. 100 tahun berikutnya baru lahir itu Bukhari Muslim. Jadi hidup ya bukan 100 tahun lah, puluhan tahun berikutnya baru lahir namanya Bukhari Muslim itu. Dan Imam Syafi'i sudah meninggal, ya. Mereka lahir, Imam Syafi'i sudah meninggal. Kan nggak mungkin, ya kan? Imam Syafi'i meriwayatkan hadis Bukhari Muslim, orangnya belum ada, ya kan? Ya memang pantas kalau Imam Syafi'i tidak meriwayatkan hadis Bukhari Muslim memang. Ya karena memang orangnya belum ada. Ya. Bahkan Imam Bukhari itu mengikuti Imam Syafi'i. Mazhab Imam Bukhari adalah mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Jadi mazhabnya Imam Bukhari itu adalah mazhab
Syafi'i. Beliau mengikuti mazhab Syafi'i, mengikuti Imam Syafi'i dalam mazhab-mazhab fikih, ya, Imam Bukhari itu. Jadi bukan Bukhari bukan Imam Syafi'i ngikut Bukhari, ya, bukan, tapi Imam Bukhari ngikut Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini bukan sekedar ulama biasa, tetapi beliau juga merupakan ahli hadis, dan beliau juga punya kitab hadis walaupun tidak terkenal, ya. Tidak seterkenal Bukhari dan Muslim dan lain-lain, ya. Beliau punya kitab hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i, ya. Imam Ahmad punya kitab hadis Musnad Ahmad, ya. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i. Imam Malik punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Jadi imam-imam mazhab itu juga semuanya adalah pakar hadis, ya, pakar hadis. Termasuk Imam Hanafi itu punya kitab hadis walaupun tidak sampai di zaman kita karena hilang, ya, karena hilang. Tapi kalau disebut di tulisan-tulisan orang waktu zaman beliau itu ada nama kitabnya, tetapi nggak sampai ke zaman kita karena hilang, ya. Nah, jadi semuanya itu imam-imam mazhab ini itu ahli hadis. Kan tidak mungkin orang bisa beristihad kalau dia bukan ahli hadis, ya, karena syarat istihad adalah harus ahli hadis. Itu, ya. Jadi jangan niru-niru atau ikut-ikut komentar yang berangkat dari ketidakpahaman, ya, kemudian menuduh-nuduh imam-imam mazhab itu nggak jelas ilmunya, rusak manhajnya, apalagi begitu, ya. Kemudian bukan ahli hadis, ya, dan seterusnya, itu jangan ikut-ikutan seperti itu, ya. Jadi kita hargai mereka adalah ulama yang diakui sampai sekarang, ya. Keimamannya itu maksudnya dia adalah ulama panutan yang memang didengar pendapatnya, dan tidak semua orang bisa begitu, ya. Imam mazhab ini memang subhanallah, empat imam mazhab ini memang ulama yang istilahnya kalau zaman sekarang ulama super, ya. Jadi nggak semua orang bisa begitu. Dalam sejarah tercatat ada namanya Imam At-Tabari. Pernah dengar nggak nama ini? Imam Tabari punya buku tafsir namanya Tafsir Tabari. Tafsir Tabari itu subhanallah tafsir pertama yang tertulis secara urutan tafsir. Ya, jadi beliau penulis tafsir pertama yang berisikan tafsir sesuai dengan urutan Al-Quran. Kalau sebelum Imam Tabari, tafsir itu nyampur dengan ilmu hadis. Jadi dalam kitab hadis itu nanti ada fikih, ada tafsir, ada akidah, macam-macam ngumpul, berserakan kayak gitu. Nah, Imam Tabari itu yang mengumpulkan. Ini tafsir doang isinya, ya. Dan disesuaikan dengan urutan ayat-ayat Al-Quran. Itu Imam Tabari, ya. Kemudian Imam Tabari ini bukan sekedar ulama tafsir, beliau juga adalah ulama sejarah. Ya, beliau punya buku tarikh yang menulis tentang sejarah sejak zaman dahulu sampai nanti zaman beliau. Ya, kemudian juga beliau itu ulama fikih juga, beliau juga paham fikih, dan tercatat dalam sejarah Imam Tabari ini pernah merintis mazhab. Ya, cuma kita nggak kenal karena memang dalam tanda kutip nggak laku mazhab beliau. Ya, jadi beliau merintis mazhab. Seandainya jadi mazhab itu berarti nanti mazhab Tabari gitu, ya. Kalau Syafi'i kan mazhab Syafi'i. Nah, seandainya itu jadi maka namanya mazhab Tabari. Nah, tapi ternyata nggak laku pemikiran beliau, ya. Jadi beliau sudah menyusun pendapat-pendapat, ya, sebagian ulama-ulama yang lain. Cuma setelah dibaca oleh umat itu mereka masih lebih condong tetap kepada empat ini. Kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Hanafi, kepada Imam Malik sama Imam Ahmad. Hanya condong ke situ. Pendapat yang lain ya dibaca, dipelajari, tapi ya masih kalah akurat dengan empat ini. Nah, itu, ya. Jadi nggak sembarangan orang itu menjadi imam mazhab. Nggak sembarangan. Itu memang butuh ilmu yang ilmu yang demikian luasnya dan demikian dalamnya. Dan Imam Syafi'i ini, ya, dan imam-imam yang lain, ya, ini bukan ulama ecek-ecek, ya, apalagi ulama selebritis, bukan, ya. Ini betul-betul ulama yang sangat-sangat dalam ilmunya, sehingga mereka berempat ini bisa mengonsep sebuah metode di dalam memahami sebuah dalil.
Ya, itulah apa namanya imam-imam mazhab. Kalau orang sekarang dia mengkritisi 4-5 mazhab, membanding-bandingkan, oh lebih baik saya ini. Ya, kalau dibanding dengan ilmu imam pas mazhab, ya nggak ada secil kuku kayaknya. Ya, tidak ada secil kuku. Walaupun namanya tenar sekali sekarang. Entah siapa, saya siapa gitu ya. Itu nggak ada dibandingkan dengan 4 imam mazhab ini, ya nggak ada secil kuku. Jangankan dengan 4 imam ini, dengan Imam Tobari yang tadi mazhabnya gagal itu juga nggak bisa dibandingin. Ya, ada ulama lagi namanya Imam As-Suyuti. Pernah dengar? Imam As-Suyuti ini mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Imam As-Suyuti ini subhanallah, beliau mirip Imam Tobari dan subhanallah dahsyat beliau itu. Tulisannya banyak sekali. Jadi beliau adalah ulama paling produktif. Ya, beliau menulis segala bidang ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu bahasa, ya, ilmu hadis, kemudian ilmu apa namanya? Fikih, ilmu segala macam beliau tulis. Sehingga para ulama itu mencoba menghitung antara usia beliau dengan jumlah tulisan, itu akhirnya ketemu seolah-olah berapa hari itu dapat satu tulisan. Sekian hari dapat satu tulisan, sekian hari dapat satu tulisan. Padahal tulisannya itu ya ada yang sampai berjilid-jilid. Walaupun juga ada yang hanya berapa lembar. Ya, itu menunjukkan demikian luasnya ilmu. Jadi kalau ilmunya nggak luas kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nah, beliau yang seperti itu masih mengikut mazhab Imam Syafi'i. Coba, ya, beliau nggak bisa membuat mazhab sendiri, masih mengikut Imam Syafi'i. Berarti yang diikuti, ya kan? Yang ngikuti aja kayak gitu, berarti yang diikuti kayak apa kan gitu kan? Kemudian orang sekarang ngeritik Imam Syafi'i pendapatnya nggak ada dalilnya. Ya, nggak ada dalilnya, sehingga ya itulah akhirnya banyak bid'ahnya. Nah, kan begitu kan? Orang sekarang ngeritiknya begitu. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, ya kembali mari kita hargai ya. Kita menghargai terutama 4 imam mazhab ini. Kita hargai bahwa mereka adalah ulama yang Allah pilih untuk menjadi apa istilahnya? Pelita bagi umat ini. Dan sampai sekarang diakui 4 ulama ini tidak ada yang mencaci maki kecuali orang yang bodoh. Ya, tidak ada yang mencaci maki 4 ulama ini kecuali orang bodoh. Ya, semuanya menyanjung-nyanjung sampai sekarang nama mereka disebut nggak pernah padam. Di setiap majelis insya Allah selalu tersebut salah satu dari mereka. Sampai sekarang mungkin ya sampai nanti akhir zaman menjelang kiamat insya Allah tetap nama mereka disebutkan. Ya. Kemudian kita lanjut. Wa yaqulu al-Hafidz Adz-Dzahabi. Kemudian seorang ulama bernama Imam Adz-Dzahabi, pernah dengar juga ini ya? Imam Adz-Dzahabi. Ya, ada di tulisan-tulisan ya, tapi kita kurang kenal ya. Karena memang tidak begitu terkenal di kalangan kita ya. Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Al-Hafidz, istilah Al-Hafidz ini dahulu itu gelar seperti sekarang gelar pendidikan ya. Sarjana apa kan begitu ya. Kalau Al-Hafidz itu adalah ulama yang hafal berapa ya? 500.000 hadis kalau nggak salah ya. Itu gelarannya Al-Hafidz dulu. Kalau sekarang Al-Hafidz itu orang hafal Quran. Ya, Al-Hafidz siapa kan gitu kan? Kalau sekarang disebut Al-Hafidz itu orang hafal Al-Quran ya. Kalau dulu gelaran Al-Hafidz itu yang hafal hadis. Oh, berarti nggak hafal Quran. Ya jangan dianggap begitu. Long 500.000 hadis hafal, apalagi Al-Quran yang hanya 6.000-an ayat. Iya kan? Ini hadis 500-an ribu hadis plus dengan siapa orang-orangnya hafal. Ya. Hafal kan? Siapa dari siapa, nggak ketuker, ya. Itu hafal, lah apalagi Quran kan gitu. Ya. Tentu udah habis dilahap itu. Ya. Itu ya. Jadi Imam Az-Zahabi beliau mengatakan di dalam buku beliau salah satunya bernama Syiar A'lam An-Nubala, ketika beliau menjelaskan biografi tentang Imam Al-Auza'i ya, Imam Al-Auza'i. Az-Zahabi mengatakan naqulul yaum,
kami katakan sekarang itu maksudnya di zaman Imam Az-Zahabi, murid Ibnu Taimiyah. Ya, muridnya Ibnu Taimiyah. Berarti murid Ibnu Taimiyah itu paling tidak kita tahu 3. 1 Ibnu Katsir, 2 Ibnu Qayyim, yang ketiga adalah Imam Az-Zahabi ini. Ya. Itu paling tidak yang kita tahu murid Ibnu Taimiyah itu. Pada hari ini kita katakan, kata Imam Zahabi, la yakadu yujadul haqqu fima ittafaqa al-a'immatul istihad al-arba'ah ala khilafihi. Hari ini kita katakan bahwa hampir tidak dijumpai al-haq, kebenaran, ya. Hampir-hampir tidak dijumpai kebenaran terhadap pendapat yang menyelisihi, ya, yang menyelisihi apa saja yang telah disepakati oleh 4 imam mazhab. Paham maksudnya? 4 imam mazhab bersepakat tentang suatu masalah. Misalkan sepakatnya adalah A. Kemudian ada yang menyelisih, oh bukan A, itu B. Maka Imam Zahabi mengatakan hari ini hampir kita tidak temui orang yang menyelisih 4 imam mazhab itu benar. Gitu maksudnya. Jadi mayoritasnya adalah salah. Kalaupun ada, kan hampir tidak dijumpai, berarti ya kadang ada gitu kan. Kadang ada yang benar yang nyelisih imam mazhab, tapi mayoritasnya itu salah. Ya, mayoritasnya adalah salah. Dalam masalah yang disepakati oleh 4 imam mazhab, ya. Kalau 4 imam mazhab itu selisih pendapat, itu bukan. Jadi, kalau 4 imam mazhab itu sepakat semua dalam masalah itu, maka yang menyelisih itu hampir gak ada yang benar. Ya, jadi mayoritasnya adalah salah. Ini Imam Az-Zahabi yang ngomong begitu, ya. Ma'atirafina bi anna ittifaqahum 'alal mas'alati la yakunu ijma' al-ummah. Walaupun kita mengakui bahwa kesepakatan 4 imam mazhab ini bukan ijma'. Bukan ijma'. Loh kok bukan ijma'? Iya, karena ijma' itu kesepakatan seluruh mustahid umat. Seluruh. Kalau misalkan di satu masa setelah Rasul meninggal ada 1000 ulama mustahid seluruh dunia. Misalkan ya. Nah, 1000 ini semuanya sepakat. Baru namanya apa? Ijma'. Tapi kalau ada 999 sepakat, satu orang tidak sepakat, ini bukan ijma'. Karena masih ada satu yang tidak sepakat. Ya. Nah, kesepakatan itu dihitung dari siapa? Mustahid, ulama mustahid, bukan umat Islam. Kalau seluruh umat Islam susah mau diambil sepakat, ya kan? Ya kan, umat Islam macam-macam, ya, ada yang berilmu, ada yang tidak berilmu, ya. Kalau yang tidak berilmu disuruh sepakat, ya banyak nggak sepakatnya kan? Ya, namanya orang nggak berilmu, ya kan? Nah, tapi orang nggak berilmu nggak dihitung dalam masalah ini. Jadi yang disebut ijma' itu adalah kesepakatan ulama mustahid. Kita gimana? Dianggap nggak kalau kita nggak sepakat? Nggak dianggap. Ya, ya, kita nggak dianggap kita mustahid, ya. Nah, jika ada 1000 tadi ulama mustahid di suatu masa semuanya sama pendapatnya, berarti itu disebut ijma'. Tapi kalau tidak sama pendapatnya, ada yang menyelisih, ada yang menolak, oh berarti itu bukan ijma'. Nah, kalau 4 orang kira-kira ijma' bukan? 4 orang? Ada ratusan ulama mustahid di masa itu, bahkan mungkin ribuan di masa itu ya. 4 orang sepakat. Ijma' bukan? Yang lain nggak tahu yang lain. Ijma' bukan? Bukan, karena hanya 4 orang. Loh, yang lain gimana nggak dihitung? Ya kan? Tapi kan 4 orang imam mazhab, nggak peduli itu. Kalau ijma' itu semua harus sepakat. Semua ulama mustahid, ya, walaupun bukan imam mazhab, ya. Jadi kesepakatan 4 imam mazhab ini itu tidak bisa dikatakan ijma'. Tetapi karena kapasitas ilmu mereka berempat ini, kalau mereka sepakat, hampir yang menyalainya nggak ada yang benar, maksudnya begitu. Ya, kenapa begitu? Karena kapasitas ilmu dari 4 orang ini. Ya, jadi karena kapasitas ilmu 4 orang ini,
maka apa saja yang disepakati oleh mereka itu hampir bisa dipastikan itu benar. Ya. Kemudian yang menyelisihinya hampir bisa dipastikan banyak nggak benernya. Ya, banyak nggak benernya. Wa nahabu an najzima fi mas'alatin ittafaqu 'alaiha bi annal haqqo fi khilafiha. Imam Az-Zahabi meneruskan, beliau katakan, kami takut untuk memastikan bahwa yang benar itu adalah yang menyelisihi apa yang mereka sepakati. Jadi untuk menetapkan itu takut Imam Az-Zahabi. Misalkan ada tadi ya 4 imam mazhab sepakat A, ada beberapa orang ya atau beberapa ulama ya itu menyatakan bukan A tetapi B, menyelisihi kan, maka Imam Az-Zahabi itu takut mau ngomong mereka itu yang benar, ya takut, beliau takut untuk mengatakan itu, ya karena tadi kapasitas ilmu, ya kapasitas ilmu 4 orang imam mazhab ini itu yang yang menjadikan nilai bahwa apa yang mereka sepakati itu pasti hampir bisa dikatakan benar. Ya, begitu ya. Nah, ini ya. Jadi dalam masalah fikih di mazhab seperti itu, jadi apa yang mereka sepakati, ya itu lebih menenangkan bagi kita untuk kita ikuti, ya, daripada kita memilih pendapat orang yang nggak jelas itu dalam artian dibandingkan dengan 4 orang ini ilmunya ya kita nggak jelas mau bandinginnya. Ya, itu lebih baik kita memilih apa yang disepakati oleh 4 imam mazhab. Fa idza taharrayna wa haqqaqna fatabayyana anna ad-dalila bi khilafihim tabi'na ad-dalil insyaallah. Akan tetapi tetap kaidahnya tetap ya. Jika kita mampu untuk membahas dan kita mampu untuk meneliti ulang dalam permasalahan itu, kemudian setelah diteliti ulang, dikaji ulang ya, ternyata dalil itu ya dalil Al-Qur'an, Sunnah tadi ya, itu ternyata lebih dekat kepada pendapat yang menyelisih mereka, menyelisih 4 mazhab tadi, maka tetap kewajiban kita adalah ikut dalil. Ya. Loh apa ada? Ya bisa jadi ada dalam satu masalah yang mungkin pada zaman itu ilmu tidak seluas sekarang, sehingga bisa jadi keputusannya waktu itu disepakatinya sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada waktu itu. Ya, kemudian sekarang demikian canggih ilmu, segala hal bisa diteliti, ternyata setelah diteliti ulang kebenaran itu dalil itu ternyata lebih cocok kepada apa yang tidak sama dengan pendapat mereka, maka kita ikut ikut dalil. Ya, itu sekali lagi jika kita mampu untuk membahas ya. Tapi kalau tidak ya kita ikuti paling tidak apa yang disepakati oleh 4 imam mazhab ini. Famislu haula'il a'lam matlubun minna muwalatuhum wa mahabbatuhum wa ta'zimuhum wa ijlaluhum wa sana'u alaihim bima hum alaihi minal ilmi wat taqwa. Untuk orang-orang seperti mereka itu ya, para imam mazhab tadi ya, yang kita dituntut untuk menyikapi mereka adalah pertama, kita wajib berwala kepada mereka. Itu yang pertama. Ya, artinya loyalitas kita itu harus penuh kepada 4 imam mazhab ini. Ya. Di samping mereka adalah imam kaum muslimin, ulama menjadi panutan kaum muslimin, juga ya mereka adalah yang telah mencurahkan usaha, ilmu, tenaga dan lain sebagainya untuk kita. Ya, coba bayangkan Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i itu kadang beliau semalam suntuk nggak tidur. Jadi Imam Syafi'i itu adalah salah satu imam yang berpendapat bahwa sholat malam itu masih kalah dengan belajar, ya, kesunahannya itu. Jadi menurut beliau itu lebih baik orang itu belajar, kemudian
karena sangat sibuknya belajar meninggalkan sholat malam itu nggak apa-apa. Itu Imam Syafi'i, ya. Kalau imam-imam yang lain itu nggak, tetap menguatkan kesunahan dari sholat malam, ya. Nah, Imam Syafi'i tidak, sehingga malam-malam beliau itu banyaknya ya melean. Beliau baca dalil itu lama bacanya, baca satu ayat lama direnung, ya, sehingga dalam satu malam satu dalil bisa ketemu 60 kesimpulan. Dari satu dalil 60 kesimpulan. Jadi kalau ilmunya nggak luas kan nggak mungkin, ya kan? Jadi sampai mulai dari habis isya sampai subuh merenungi satu dalil. Ya, itu mereka, ya, imam-imam mazhab kita. Maka orang-orang yang seperti ini yang mencurahkan tenaga, kemudian mencurahkan dana mereka, harta mereka untuk kebaikan kita, ya, kebaikan kita dalam beragama ini, maka tentu mereka sangat layak untuk mendapatkan loyalitas dari kita. Kalau ada yang menghina-hina mereka, ya wajib kita bela. Ya, ada yang menghina-hina mereka, wajib kita bela. Ya, kita katakan siapa lo, gitu aja, ya. Siapa lo? Ya, bandingkan 4 imam mazhab, ya. Kemudian yang kedua adalah wajib mahabbatuhum. Wajib mencintai mereka. Ya, supaya tumbuh kecintaan paling tidak kita baca sejarah mereka. Ya, bagaimana dulu Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, bagaimana sikap-sikap beliau, ya, bagaimana dalam beliau berfatwa. Kemudian Imam Hanafi itu bagaimana, Imam Malik itu seperti apa, kemudian Imam Ahmad itu seperti apa. Paling tidak kita tahu sejarah mereka, ya, kehidupan mereka itu seperti apa, dan semua tercatat. Ya, semua tercatat, tinggal kita kita baca, ya, bagaimana biografi mereka, ya, sejarah mereka seperti apa. Wah, terus cari bukunya di mana? Nggak usah susah sekarang, tinggal tanya ke Google. Ya, udah pakai HP masing-masing, tanya ke Mbak Google, nanti ditunjukkan, ya, sejarah Imam Syafi'i, klik, udah, nanti keluar tuh banyak, baca aja udah. Ya, mau tidur juga bisa, ya, pakai HP, ya. Terus gratis juga, tinggal modal pulsa internet, ya. Jadi tinggal mau apa enggak sebenarnya sekarang itu. Fasilitas sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wajib ta'zimuhum, ya. Kita wajib hormat pada mereka, ta'zim kepada mereka, ya, menghormati mereka, kita agungkan mereka, jangan kita leceh-lecehkan, jangan kita hina-hinakan, ya. Di antara bentuk pengagungannya, ya, ketika kita menyebut nama mereka, paling tidak kita doakan, ya. Paling tidak kita mendoakan mereka. Kemudian wasana'u alaihim, wajib juga kita untuk memuji mereka, ya, memuji apa yang telah mereka lakukan. Ya, kita puji mereka apa yang telah mereka usahakan untuk kebaikan umat Islam, ya. Kemudian berikutnya adalah wattiba'uhum fil amali bil kitabi was sunnah. Ya, kewajiban kita adalah mengikuti mereka dalam hal apa? Dalam hal mengamalkan Alkitab dan As-Sunnah. Kita ngikuti mereka, ya. Bagaimana usaha mereka, bagaimana jerih payah mereka, bagaimana keseriusan dan kesungguhan mereka dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan istiad mereka itu tujuannya adalah untuk bisa maksimal mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana umat ini bisa maksimal mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, itu tujuan mereka. Makanya memikirkan ini ayat ini maksudnya apa, kesimpulannya apa, bagaimana mengamalkannya. Itu yang mereka pikirkan. Dan itulah mereka keluar pendapat-pendapat, istiad-istiad dalam masalah itu. Tujuannya agar umat Islam bisa maksimal dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada kesalahan, ya, di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu. Tapi ya tetap namanya manusia itu selalu ada kekurangan, kan begitu ya. Kadang apa yang hasil pemikirannya, kadang di hadapan orang lain bisa jadi dianggap salah, dianggap keliru. Imam Syafi'i saja itu punya 2 pendapat, ya.
Ada pendapat lama itu ketika beliau berfatwa di Irak. Beliau jadi ulama di Irak, ulama besar di Irak. Beliau ditanyakan oleh masyarakat, maka beliau berfatwa tentang masalah-masalah baru yang dulu zaman Rasul nggak ada, zaman-zaman sebelumnya itu juga belum ada. Ketika itu muncul, ya dicari-cari dalil. Orang biasa kan nggak mampu. Ini apa dalilnya apa? Maka Imam Syafi'i membahas, ya. Kemudian beliau berfatwa. Nah, kemudian setelah beliau hijrah ke Mesir dan beliau meninggalnya di Mesir, ya. Beliau hijrah ke Mesir, kemudian beliau ketemu dengan masyarakat yang berbeda, ketemu dengan orang alim yang berbeda, dan kebiasaan ulama dulu itu suka diskusi, ya. Suka diskusi, dan diskusi itu biasa bagi mereka. Kadang saling kritik itu hal yang biasa, ya. Nah, komunitas ulama di Irak seperti itu, dan Imam Syafi'i sudah dapat ilmunya di situ. Pindah ke Mesir, ketemu dengan komunitas ulama yang berbeda. Di situ ada diskusi-diskusi, maka akhirnya terjadilah perubahan-perubahan pemikiran bisa jadi. Sehingga ada namanya fatwa baru dari Imam Syafi'i, ya. Fatwa baru ketika beliau tinggal di Mesir. Kadang fatwa baru itu menyelisih fatwa lama. Ya, kadang menyelisih fatwa lama. Nah, itu ya. Jadi bisa terjadi seperti itu. Nah, kenapa mereka kok bisa begitu? Karena itulah kesungguhan mereka untuk membimbing umat ini supaya maksimal mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Perkembangan ilmu yang didapat oleh seorang menyebabkan perubahan pandangan, kan begitu? Oh, ternyata dulu saya di Irak itu ternyata kurang ini, kan begitu kan? Pendapat saya ini kurang ini sehingga kurang pas. Ternyata lebih pasnya ini. Bisa jadi kan begitu. Nah, kenapa ada begitu? Ada revisi, ya, ada perubahan. Ya tadi maksudnya supaya kita bisa maksimal mengamalkan Al-Quran Sunnah, kemudian bisa terselamatkan dari kesalahan dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah kewajiban kita mengikuti mereka, ya, mengikuti mereka dalam hal apa? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian wa aqwalihim listi'anati lil isti'ani biha 'alal haq. Kemudian kita wajib mengikuti mereka dalam hal pendapat-pendapat mereka itu tujuannya adalah untuk memperjuangkan al-haq, untuk menguatkan kebenaran. Ini yang harus kita teladani dari mereka. Jadi kalaupun kita nanti suatu saat punya ide, punya pendapat, tujuannya itu. Tujuannya bagaimana kita bisa menguatkan kebenaran ini, menolong kebenaran, bukan merobohkan kebenaran. Ya, kita adakan diskusi tujuannya untuk itu. Ya, untuk menguatkan kebenaran. Wa amal masail allati la nassa fiha faswabu an-nadharu fi ijtihadihim. Nah, adapun kalau tadi permasalahan yang permasalahan yang mereka sepakati, ya. Kemudian nanti ada permasalahan yang itu adalah masalah yang baru, ya. Kemudian tidak disebut di dalam dalil, tidak ada di dalam hadis juga tidak ada. Maka yang benar dalam menyikapi masalah-masalah baru seperti ini adalah kita melihat hasil ijtihad mereka. Loh, apa ada masalah begitu? Ada nggak kira-kira? Masalah baru yang dalam Al-Quran nggak disebut, dalam hadis nggak disebut. Ada nggak masalah begitu? Hah? Banyak, bukan hanya ada. Contoh, di zaman kita, demokrasi. Nah, udah. Ada nggak kata demokrasi dalam Al-Quran? Ad-demokratiyah misalkan begitu dalam Al-Quran. Ada nggak? Nggak ada. Dalam hadis? Nggak ada. Ini masalah baru. Maka dalam permasalahan baru yang seperti ini, yang benar bagaimana menyikapi, kita kembalikan kepada istihad-istihad para ulama. Imam mazhab yang 4 beristihad nggak masalah demokrasi? Kira-kira Imam Syafi'i punya istihad nggak masalah demokrasi? Kayaknya nggak ada, karena belum ada waktu itu. Belum masuk ke negeri kaum muslimin, ya, kan adanya masih di mana? Di Yunani, ya.
di Yunani ya, belum masuk ke sistem itu belum masuk karena waktu itu sistemnya masih khilafah. Ya, walaupun ada penyimpangan ya, tapi tetap sistemnya adalah khilafah. Belum masuk ke umat Islam. Masuk ke umat Islam kan setelah runtuhnya ini. Ya, Utsmani ini kan baru masuk ke umat Islam, mencengkramlah itu demokrasi. Imam Mazhab sudah nggak ada, udah meninggal. Berarti mereka tidak punya istihad dalam masalah ini kan? Nah, terus gimana? Ya, kita cari pendapat para ulama ya, para ulama yang lurus yang membahas tentang masalah demokrasi itu. Jadi dalam masalah yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis, ya, yang benar menyikapinya adalah kita kembalikan kepada istihad mereka. Nah, terus nanti kan kalau namanya istihad bisa jadi apa? Selisih pendapat. Nah, tadi sikapnya kalau memang ini adalah istihad pasti ada selisih pendapat, berarti kita menyikapinya apa tadi? Kalau selisih pendapat kita mengambil apa yang menurut kita lebih dekat dengan dalil tanpa harus mencaci maki, menganggap sesat, menganggap bid'ah, menganggap fasik yang berseberangan dengan pendapat yang kita ambil. Ini dalam masalah apa? Ijtihad. Ya. Kemudian waqad yakunu ijtihadum aswaba min ijtihadina li anfusina li'annahum aktsaru ilman wat taqwa. Kenapa kita harus kembalikan permasalahan-permasalahan baru itu kepada istihad-istihad mereka, para ulama itu? Ya, kadang-kadang istihad mereka itu lebih benar daripada istihad kita. Kenapa? Karena mereka lebih banyak ilmu, lebih banyak takwa. Ya, lebih banyak ilmu, lebih banyak takwa kepada Allah dibandingkan kita. Ya. Wa umuman la nakhruju an majmu'ati aqwalis salaf la yudhannu ay yakhfal haqqu ala jami'il ummah fi masailil ahkam asy-syar'iyyah. Secara umum kesimpulannya adalah ya, dalam menyikapi permasalahan-permasalahan istihad kita tidak keluar dari pendapat para ulama salaf tentunya. Dalam menyikapi istihad-istihad itu ya, kita tidak keluar dari ya, pendapat-pendapat para ulama salaf. Tetap harus kita kaji itu ya. Kita tidak boleh lepas dari itu. Dari situlah nanti kita akan belajar untuk menyimpulkan kira-kira yang manakah yang lebih dekat dengan kebenaran, yaitulah yang kita pakai, yang kita ambil ya. Dan tentunya tadi saya ulangi lagi, dalam masalah istihad ya, dalam masalah istihad ini pendapat apapun yang kita pilih maka tidak boleh keluar vonis ya fasik, tidak boleh keluar vonis bid'ah, tidak boleh keluar vonis mungkar kepada orang yang menyelisih pendapat yang kita pilih. Itu prinsipnya seperti itu di dalam menyikapi perselisihan pendapat dalam masalah istihad. Ya.